dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Kalau kita sudah menikah, kurangi banyak-banyak kata saya. Kayak bujangan saja. Kami, jangan lupa itu, karena kita berdua. Hebat sekali firman Tuhan ini. Kami sebagai kepala keluarga, dia punya inisiatif. Beritahukan kepada kami supaya kami tahu bagaimana membawa anak itu. Ayat 9. Maka Tuhan mendengarkan doa siapa? Manoah. Jelas Alkitab menjawab doanya suami didengar. Tapi aneh saudara. Sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada, pada siapa? Istri. Ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Saya kagum firman Tuhan ini. Ternyata begini pendapat semua hamba Tuhan yang sebelum saya menguraikan ayat ini dan saya belajar dari mereka. Begitu menikah, maka Tuhan membagi tugas. Kalau tadi papa mama tugasnya beda. Ternyata ibu-ibu yang lebih peka setelah kita menikah adalah istri. Istri itu akan lebih banyak diajak berbicara oleh Tuhan daripada kita suaminya. Maka itu dalam fakta, ayo jujur, siapa lebih suka tidur, istri atau suami? Suami lebih suka tidur. Betul toh? Karena istri banyak mikir anak, mikir rumah tangga, mikir ini. Ternyata itulah rahasia Tuhan. Bahwa istri itu banyak diajak berbicara oleh Tuhan daripada suaminya. Maka itu istri-istri jadilah radarnya rumah tangga dan radarnya gereja. Tahu radar yang di bandara-bandara itu, yang putar terus. Saya suka meneliti, saudara. Cuma tanya, jangan marah dulu. Mana lebih terkenal, kakek sihir atau nenek sihir? Jangan marah dulu, saya cuma tanya ini. Nenek itu perempuan atau laki? Ternyata setan juga lebih senang pakai perempuan. Mengapa? Karena nalar dan perasaan perempuan lebih kuat dari laki-laki. Ternyata Tuhan juga lebih senang pakai perempuan daripada laki karena kepekaan, kesensitifan itu. Tapi kurang ajarnya setan juga seringkali perasaan istri diganggu dengan macam-macam. Khawatir, cemburu, iri hati. Mama itu awas perempuan. Iblis tahu untuk merusak radar enggak susah-susah. Beri khawatir, beri curiga, jangan-jangan suamiku, jangan, rusak itu radar. Akhirnya kesensitifan perempuan jadi turun kekuatannya karena kacau dulu. Berapa banyak rumah tangga jadi kacau gara-gara istri. Kita harus hati-hati itu. Maka itu ibu-ibu perhatikan, adik-adik yang belum menikah, ternyata perempuan itu hebat sekali. Pantas kalau Tuhan bilang beri penolong sepadan untuk laki-laki itu. Karena kepekaannya itu tadi. Maka itu ibu-ibu, perempuan-perempuan, jangan iblis merusak radar saudara. Radar rusak, suami kacau, anak-anak kacau, gereja kacau. Karena seringkali iblis menggunakan radar itu untuk mendeteksi yang enggak, yang salah-salah. Maka itu ibu-ibu hati-hati dengan kata jangan-jangan, awas. Tidak ada jangan-jangan, pasti. Kalau kita dengar suara Tuhan itu pasti. Katakan amin. Betul? Terus, jadi waktu itu nggak ada suaminya. Nah, coba Hawa di Taman Eden memakai pola istri Manoah. Oh, dunia akan lain ceritanya. Betul. Ketika sesuatu datang, lihat istri Manoah hebat. Tidak ada bersama-sama dengan dia karena jauh, suami di sana, istri di situ. Padahal ingat tadi doa siapa yang dijawab? Doa suami, tapi yang dikunjungi justru istri. Luar biasa Tuhan. Ayat 10. Kemudian perempuan itu segera berlari. Untuk kedua kalinya.
Dia menggunakan hierarki keluarga. Aku harus tunduk pada suamiku. Lain dengan Ribkah. Berlari bertemu pada suaminya, katanya kepadanya, dengan cepat-cepat ini, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah mengikuti istrinya. Nampak lagi kesombongan laki-laki di sini. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah Manoah kepadanya. Untung malaikat nggak suka tersinggung, saudara. Ini pertanyaan menyinggung. Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Kurang ajar betul kamu. Nah, inilah laki-laki maklumi. Istri amin kan? Lo kok diam? Itulah laki-laki sombongnya ini loh. Enggak mau terima kalah, melawan dulu. Malaikat menjawab, benar. Lalu kata Manoah, apabila terjadi engkau katakan, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Saya nggak usah baca lagi. Inilah keluarga harmonis, saudara. Istri tahu posisinya, suami tahu posisinya. Bagaimanapun juga, istri tidak boleh jadi pemimpin di rumah tangga. Tidak boleh. Tetap suami. Sebab tubuh, jangan tersinggung saya ngomong ini, agak kasar. Sebab tubuh itu nggak punya otak, cuma punya perut. Ngerti kata-kata ini? Yang punya otak itu kepala. Amin. Jadi biar kepala yang ambil keputusan. Tubuh cuma usul. Kalau perut bunyi, tubuh perintah otak, lapar, lapar. Nah, otak yang mikir, makan apa sekarang? Ngerti ilustrasi ini? Ya, ini hierarki rumah tangga yang luar biasa. Maafkan saya, ini pengalaman. Dalam pelayanan keliling ke banyak tempat gereja-gereja. Nggak semua, memang nggak semua. Tapi cukup banyak. Jemaat-jemaat berkata, aduh kalau om itu baik, tapi tante. Nah, maaf ini. Saya dulu nggak ngerti kenapa. Nah ternyata istri itu dominan. Ngatur suaminya mesti begini, sampai khotbah pun mesti diatur. Nah ini kan celaka. Nanti akhirnya nggak ada Bu Lukas tapi Pak Yohana. Wah, celaka sekali ini nanti. Ngerti kata-kata itu, saudara? Jangan sampai terjadi, Pak Yohana. Aduh, kasihan. Jadi hierarki harus kita ikuti. Itu 1 Korintus 11 ayat 3. Ada 3 macam kepala. Hebat sekali Tuhan kita memberikan peraturan itu. Maka kalau hierarki keluarga seperti itu, anak-anak akan damai hidup. Akan damai betul-betul. Karena rasa aman. Ayat terakhir. Pengkhotbah pasal 4. Ayat 10 sampai 12. Ini bicara soal keluarga. Tapi yang saya mau baca itu ayat 11. Sebab bahasa itu ayat aneh. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Saya pertama kali pikir, Tuhan ini ayat kok cabul betul. Tapi ada rahasia luar biasa, saudara. Mari kita belajar. Semua energi atau tenaga, apa saja, pasti ditandai dengan panas yang keluar. Betul? Apa saja. Mesin, yang ngerti mesin tahu. Di mana ada kesehatian suami istri, maka kuasa panas surgawi keluar dalam hidup pernikahan itu. Nah, panas yang keluar karena suami istri tidur berdua artinya sehati. Panas itu menjadi benteng untuk anak-anak kita. Sejak itu, perhatikan yang punya anak-anak bayi. Saya sudah punya kunci ini. Kalau ada anak-anak sakit, bayi atau balita, jangan sibuk cari obat dulu. Jujurlah suami istri, bereskan hatimu. Pasti kalian dua nggak sehati. Begitu ada suami istri nggak sehati, berarti panas hilang. Setan masuk ke anak-anak kita, diserang habis-habisan. Dan ternyata betul. Betapa indahnya kalau keluarga-keluarga di dunia menyatakan panas ilahi, maka setan nggak punya ruang bergerak, saudara. Sebab setiap keluarga Kristen mengeluarkan panas itu. Bisa ngerti kata ini? Hebat sekali suami istri. Maka itu, saudara, yang bisa menyalurkan
Kuasa surga adalah keluarga. Katakan amin. Ini ayatnya. Di mana suami istri sehati tidur berdua, kuasa Yesus Tuhan dahsyat mengalir. Dan ternyata betul, rumah tangga yang beres hatinya, anaknya jarang sakit, jarang sekali. Karena tiap kali setan mau nyerang, gak sanggup, panas itu buat mereka tidak tahan untuk menembusi rumah tangga. Berbahagialah pernikahan kalau kita menggunakan hukum ini. Besok kita akan belajar lebih jauh lagi soal mengampuni dalam keluarga. Itu mutlak dalam kehidupan kita. Saudara, kita belum bahas masalah ekonomi. Saya juga heran kok jadi lama sekali. Begitu banyak bahan masalah keluarga ini. Kita belum bahas masalah ekonomi, masalah yang lain. Tapi mari hari ini kita pulang dengan satu pengertian baru. Kita doakan anak-anak kita doakan jemaat, kita doakan orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga-tetangga kita. Kalau perlu kumpulkan masyarakat desa yang bukan Kristen pun, nggak usah bawa Alkitab, ajari. Ini rumah tangga sehat, istri begini, suami begini, berkat Tuhan mengalir di desa itu. Sungguh firman Tuhan dinyatakan secara luar biasa.